It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 날 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. I'm Salsa Bilanindi Hersika Putri, but you can call me Salsa. I'm from Politeknik Ketenagakerjaan University with Human Research Management Study Program, and my name is 10 20 23 030. Kita semua pasti tidak asing dengan kata negosiasi, karena pada kenyataannya, tanpa sadar ataupun tidak sadar, kita pasti pernah bernegosiasi. Contoh kecilnya adalah saat kita pergi ke pasar dan ingin membeli sebuah botol minum. Harga botol minum yang ditawarkan oleh penjual itu adalah 50.000, tapi sebagai pembeli, kita ingin menawar atau mendapatkan harga yang lebih rendah. Jadi kita menawar kepada sang penjual untuk menurunkan harga botol itu menjadi 40.000. Jika penjual setuju, maka itulah proses negosiasi. Jadi, apa sih negosiasi itu? Nah, menurut Pruitt pada tahun 1981, negosiasi adalah suatu bentuk pengambilan keputusan di mana dua orang atau lebih saling berbicara satu sama lain untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang berlawanan. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu pengertian negosiasi dan juga contoh dari negosiasi kecil, selanjutnya kita harus membahas lebih lanjut tentang negosiasi, yaitu karakteristik umum yang terjadi pada situasi negosiasi. Hal ini dikemukakan oleh Lewlicki pada tahun 1992, juga Rubin dan Brown pada tahun 1975. Ada 6 karakteristik umum negosiasi yang mereka kemukakan. Yang pertama yaitu ada dua pihak atau lebih. Yang kedua yaitu terdapat konflik yang bertentangan antara dua belah pihak. Artinya, keinginan salah satu pihak dengan pihak lain tentu berbeda. Karena itu pula terjadi namanya proses negosiasi. Dan yang ketiga adalah para pihak bernegosiasi berdasarkan pilihan. Kenapa mereka ingin bernegosiasi? Karena ingin mendapatkan keputusan atau hasil yang lebih baik. Maka dari itu mereka tidak ingin menerima secara sukarela apa yang telah diputuskan oleh pihak lain. Nah, yang keempat itu ada proses memberi dan menerima. Yang kelima ada para pihak lebih memilih bernegosiasi dan mencari kesepakatan daripada bertarung secara terbuka. Yang keenam adalah negosiasi itu melibatkan beberapa hal, yaitu hal-hal yang berwujud ataupun hal-hal yang tak berwujud. Nah, contoh dari hal-hal berwujud atau faktor kasat mata yaitu hal-hal yang bisa dilihat oleh mata terbuka. Contohnya adalah harga atau ketentuan perjanjian, juga barang, kualitas barang, dan lain sebagainya. Sedangkan hal-hal tak berwujud atau faktor tak kasat mata yaitu yang berada dalam diri kita atau pikiran kita yang tentu saja tidak bisa dilihat secara terbuka oleh orang lain. Contohnya adalah kebutuhan kita untuk menang, kebutuhan kita untuk terlihat baik atau tangguh di depan orang lain, kebutuhan untuk mempertahankan posisi atau peran dalam suatu negosiasi, kebutuhan untuk tampil adil atau terhormat, atau untuk melindungi reputasi seseorang. Yang terakhir juga perlunya menjaga hubungan baik dengan pihak lain setelah negosiasi selesai. Semua ini dikemukakan oleh Saurin Iborazoj. Nah, selanjutnya ada strategi dan taktik tawar-menawar distribusi. Yang pertama, apa aja sih strategi dari distributif ini? Yang pertama itu ada, kita harus mengetahui peran alternatif yang akan dinegosiasikan. Ada dua alternatif yang terdapat pada negosiasi. Yang pertama itu adalah alternatif terbaik atau batna, dan yang kedua adalah alternatif terburuk atau watna. Yang kedua, kita harus punya titik penyelesaian dari suatu masalah yang dinegosiasikan. Yang ketiga ada campuran tawar-menawar. Yang keempat itu menemukan titik perlawanan pihak lain. Karena informasi itu adalah kekuatan hidup dalam negosiasi. Jadi semakin banyak kita mengetahui informasi tentang pihak lain, akan semakin mudah juga kita untuk menang dan mendapatkan keputusan yang kita mau. Nah, yang terakhir ada mengetahui titik perlawanan pihak lain. Yang selanjutnya ada strategi dan taktik dari negosiasi integratif. Ada beberapa karakteristik dari negosiasi integratif. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan yang hebat. Keterampilan ini diperlukan untuk memastikan seseorang benar-benar memahami keprihatinan dan sudut pandang orang lain.
Yang kedua adalah karakter dan integritas pribadi. Yang terkuat dalam cara membangun kepercayaan satu sama lain adalah dengan menunjukkan bahwa negosiator itu berkata dengan jujur. Nah, yang ketiga itu ada kedewasaan pribadi. Yang keempat ada mentalitas kelimpahan. Hubungan langkah-langkah penting dalam proses perencanaan. Ada sasaran, strategi, juga perencanaan. Apa sih pengertian dari strategi? Menurut para ahli strategi bisnis mendefinisikan strategi sebagai pola atau rencana yang mengintegrasikan target utama organisasi, kebijakan dan urutan tindakan menjadi satu kesatuan yang kohesif. Hal ini dikembangkan oleh Milner dan Hinchey pada tahun 1991.